Siapkan media tumbuh untuk belut. Sahabat, media pertumbuhan belut tidak hanya air ataupun lumpur. Faktor terpenting dari pemilihan media ini antara lain adalah subur, gembur, tidak beracun, tidak mengandung benda kasar dan tajam, serta mengandung cukup nutrisi. Jika seluruhnya tercukupi, kamu bisa memilih macam-macam media untuk budidaya belut sesuai kebutuhan. Menyiapkan media tumbuh untuk belut yang tepat merupakan prioritas penting sebelum proses budidaya ternak belut. Oleh sebab itu, kamu pun bisa menggunakan lumpur kering, pupuk TSP, kompos, serta paket mikroorganisme sesuai takaran tepat untuk media tumbuhnya. Nantinya, media tumbuh yang telah dibuat tersebut harus diletakkan pada kolam drum, ember, ataupun kolam dengan baik. Namun sebelum video ini semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Air. Media yang pertama sahabat adalah air. Bisakah budidaya belut dilakukan di air bersih tanpa ada lumpur? Salah satu penghalang minat orang dalam budidaya belut yang sangat utama adalah faktor kebersihannya. Namun kamu tak usah khawatir, karena budidaya belut pun bisa dilakukan dengan air bersih tanpa ada mikroorganisme lumpur. Berhubung belut merupakan jenis ikan air tawar, penggunaan air sebagai media tidak bisa dipisahkan. Bukan sembarang air. Air yang digunakan sebagai media pembibitan belut haruslah mendukung kehidupan belut. Syarat air yang digunakan adalah bersih, tidak beracun, mengandung banyak oksigen, pH maksimal 5-7, dengan suhu 25-28 derajat Celcius. Lumpur. Lumpur merupakan habitat utama dari belut. Campuran air, tanah, dan material lain membentuk lumpur. Dari berbagai jenis lumpur yang paling baik digunakan sebagai media pembibitan belut adalah lumpur sawah. Belut juga bisa hidup di lumpur kali ataupun selokan. Kamu juga bisa membuat lumpur sendiri sebagai media pembibitan. Jerami. Jerami sendiri merupakan bagian batang padi yang telah diambil padinya. Jerami biasanya dimanfaatkan untuk makanan ternak ataupun kompos. Jerami digunakan untuk membantu pelumpuran supaya lumpur lebih subur, gembur, dan mengandung banyak nutrisi. Jerami yang digunakan sebaiknya yang sudah menjadi kompos. Proses pelapukannya sendiri biasanya bisa mencapai 1 hingga 2 bulan. Bekatul. Berbeda dengan jerami sahabat, bekatul adalah serbuk kulit ari beras hasil penggilingan padi. Bekatul sangat baik dijadikan campuran media budidaya belut karena kaya akan vitamin B. Syarat penggunaan bekatul adalah mencampur bekatul dengan jerami atau pupuk kandang saat fermentasi. Pupuk kandang. Limbah, kotoran, dan feses binatang ternak bisa diolah menjadi pupuk kandang. Binatang ternak yang umumnya digunakan adalah sapi, kerbau, kambing, domba, kelinci, dan juga ayam. Kotoran ini dibusukkan sampai menjadi pupuk kandang. Ciri kotoran yang sudah berubah menjadi pupuk kompos adalah warnanya sudah kehitaman, menyerupai tanah, tidak berbau, dan telah berhenti dari proses pembusukan. Pupuk kandang yang akan digunakan sebagai media pembibitan belut harus steril dari virus, bakteri, dan juga jamur. Cara menanggulanginya bisa dilakukan dengan mengeringkan pupuk kandang sebelum digunakan. Batang pisang. Batang pisang atau yang biasa disebut dengan gedebok juga bisa digunakan sebagai media pembibitan belut. Bagian yang digunakan adalah pelepah batang semu tersebut. Pelepah tersebut dicincang dan dicampurkan dalam lumpur tinggal belut. Tidak hanya media, pembibitan belut juga membutuhkan berbagai persiapan seperti memilih indukan dan juga pakan.
Pilih bibit berkualitas. Setelah menyiapkan media tumbuhnya, sekarang tibalah saatnya untuk memilih bibit belut yang berkualitas untuk dibesarkan di media yang telah kita siapkan tadi. Serupa seperti budidaya ikan lele maupun ikan gurame, pemilihan belut pada bibitnya juga menjadi perhatian yang sangat penting untuk pertumbuhan. Oleh sebab itu, kamu perlu memilih bibit belut yang berkualitas baik. Ciri bibit yang baik untuk belut pastinya adalah dalam kondisi sehat dan berukuran seragam antara 10-12 cm. Ini bertujuan supaya belut yang satu dan lainnya tidak saling memakan. Terlebih, belut kecil selalu menjadi incaran. Perhatikan pakan. Sahabat, selain kualitas bibit yang menjadi perhatian penting, pakan belut pun harus menjadi perhatian penting supaya belut dapat tumbuh dan berkualitas dengan baik. Ini karena pakan belut yang bergizi tentunya akan mempengaruhi kualitas belut yang akan dijual. Kamu pun bisa loh memberikan pakan sekitar 5-20%, tergantung dari berat badan belut. Untuk ukuran belut yang kecil, ada baiknya juga menggunakan larva ikan, kutu air, kecebong dengan takaran 0,5-1 kg saja. Sedangkan untuk belut dewasa bisa diberi katak, bekicot, belatung, ikan, dan dengan takaran 1,5-2 kg selama 3 hari sekali di sore hari. Proses pemanenan. Proses panen belut umumnya terjadi dalam rentang 3-4 bulan saja, tergantung dari bobot dan panjang benih belut. Cara panennya pun bisa dilakukan sebagian maupun seluruhnya. Jika kamu berencana melakukan panen belut sebagian, kamu bisa loh menyisakan belut-belut kecil untuk dibesarkan kembali saat panen selanjutnya. Benarkah usaha ini bisa menghasilkan keuntungan besar? Usaha budidaya belut sahabat memang disinyalir dapat memberikan banyak sekali keuntungan untuk peternak. Jadi, setelah mengetahui tahapan budidaya belut, kamu pun perlu memperkirakan maupun merencanakan perhitungan modal usaha budidaya ini. Jika kamu sudah siap dengan segala hal dalam proses budidaya belut, simak perhitungan jika menggunakan media kolam berikut ini. Pertama, pembibitan belut membutuhkan Rp30.000 per kilogram kali 5 kg. Maka total yang kamu keluarkan adalah Rp1.500.000. Lalu, makanan belut membutuhkan setidaknya Rp300.000 kali 4 minggu. Maka total adalah Rp1.200.000. Bahan tambahan seperti jerami dan lain sekitarnya adalah Rp350.000. Biaya membeli ember Rp60.000, transportasi dan perjalanan Rp200.000. Biaya yang tak terduga atau biaya tambahan sekitar Rp100.000. Nah sahabat, jadi setelah ditotal nih kira-kira kamu akan membutuhkan Rp1.960.000 untuk modal awalnya. Setelah mengetahui modal yang harus dipersiapkan dalam proses budidaya belut, kamu pun bisa mengetahui peluang keuntungan yang bisa diperoleh di lapangan. Adapun potensi keuntungan budidaya belut dapat dideskripsikan sebagai berikut. Jika bibit belut 5 kg, asumsinya ukuran bibit belut adalah 2 gram. Berarti ada 2.500 ekor belut.
Belut yang siap dipanen, 1 kg belut berisi 8 ekor. Jika 2.500 ekor berarti 313 kg belut. Jika penghasilan adalah 40.000 per kilogramnya, setiap bulannya kita bisa memperoleh sekitar 12 juta rupiah. Lalu kalau dikurangi dengan biaya awal atau modal awal tadi, paling tidak ada 10 juta keuntungan bersihnya. Keren sekali ya. Bahkan ada cara-cara yang bisa dilakukan agar harga belutmu semakin mahal. Selain menjual dalam 1 kilogram, kamu juga bisa memotongnya terlebih dahulu dan dijual dalam bentuk paketan. Penggunaan paket untuk daging belut bertujuan untuk memudahkan proses konsumsi belut sebagai makanan yang lezat. Umumnya sahabat, belut unagi dalam kondisi beku bisa kamu jual dengan harga 100 ribuan per 100 gram berdasarkan situs e-commerce. Dapat disimpulkan jika budidaya belut merupakan salah satu alternatif yang menarik untuk kamu yang ingin memulai wirausaha dalam industri perikanan. Selain menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, kamu pun bisa mengolah daging belut menjadi makanan yang lezat dengan keuntungan yang cukup menggiurkan. Bagaimana sahabat? Siapkah kamu untuk membudidayakan belut di rumah dengan mudah? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami.